Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Nuri sehat? Maida? Don't forget to like and subscribe. Alwan? Polisi banget ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai pengantar ilmu ekonomi, sejarah-sejarah ekonomi, kemudian sekilas mengenai ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, pada pertemuan ini kita akan berusaha mencoba belajar 10 prinsip ekonomi. Tujuannya apa sih mempelajari 10 prinsip ekonomi? Next. Tujuannya praja mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Kita semua makhluk ekonomi kan? Ya kan ya? Kemudian memahami konsep dari 10 prinsip ekonomi tersebut dan kemudian menganalisis pengambilan keputusan ekonomi secara rasional. Kita sebagai manusia bedanya dengan makhluk ciptaan lainnya apa? Mengambil keputusan secara rasional kan? Bijaknya rasional kan? Iya kan? Oke, banyak permasalahan-permasalahan di kehidupan kita itu memang dihadapkan dengan salah satu atau mungkin dua, ya minimal satu dari 10 prinsip ekonomi ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan saja ya. Saya berharap di sini kuliahnya interaktif, kemudian saling bertanya gitu ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan sejauh ini atau dari pertemuan sebelumnya? Tidak ada ya, belum ada ya? Oke. Next. Ini buku-buku yang bisa kalian baca sumbernya. Tapi saya bacanya dari Gregory Mankiw ya, Principles of Economics. Jadi kalau misalnya Anda ingin membaca bukunya lebih lengkap, menjadi seorang ekonom politik, bisa baca Gregory Mankiw. Next. Oke. Dari 10 prinsip ini pasti ada di dalam setiap kehidupan kalian, salah satunya terkait dengan prinsip ini. Prinsip pertama, selanjutnya, trade-offs. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau beberapa hal. Itu dimungkinkan harus mengorbankan atau kehilangan sesuatu aspek dengan alasan tertentu. Trade-off itu adalah kalian mengambil satu keputusan lainnya itu bisa aja hilang atau dikorbankan gitu. Contohnya apa? Ketika kalian pesiar, apa yang kalian lakukan? Cari makan. Kalian mau makan dulu atau mau langsung ke kosan, itu pilihan kalian. Kalau kalian makan dulu berarti kalian ada beberapa jeda berapa menit gitu, nggak ke kosan kan. Tapi kalau kalian langsung ke kosan, kalian langsung tidur, tapi kalian nggak makan gitu. Dengan segala konsekuensinya. Jadi satu pilihan atau dua pilihan itu mengorbankan pilihan-pilihan lainnya. Itulah trade-off. Ketika kalian memilih calon imam yang perempuan, nggak mungkin kan pilih dua, ya kan? Contohnya seperti itu. Kalau misalnya pilih A, nggak mungkin pilih B, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau pesiar kalian berlibur atau belajar atau les apa? Langsung cari makan ya. Cari makan ya. Kemudian next, biaya peluang atau dalam bahasa ekonominya itu opportunity cost. The cost of something is what you give up to get it, gitu kan. Mengorbankan biaya untuk memperoleh sesuatu termasuk di dalamnya uang, tenaga dan waktu. Kalau kalian jadi praja, ada nggak sih yang kalian korbankan? Ada. Uang. Apa yang kalian korbankan? Uang. Terus apa lagi? Waktu dengan keluarga. Masa muda waktu dengan pacar gitu kan. Orang lain berpacaran, mungkin kalian belajar gitu kan. Kemudian apa lagi yang kalian korbankan untuk masa-masa capra ini? Sebelum capra. Sebelum tes gitu ya.
tenaga, waktu, termasuk uang kan. Jadi segalanya kalian korbankan kan untuk praja ini. Jadi kalian juga harus jaga nih status kalian sebagai praja. Praja ini apa eksklusif banget menurut saya ya. Nggak semua orang kan punya peluang ini. Iya, karena apa? Karena biayanya sangat besar. Perjuangan kalian itu sangat besar. Mungkin bukan perjuangan kalian, perjuangan orang tua juga mungkin kan gitu kan. Oke, itu yang kedua. Kemudian ke yang ketiga, keuntungan. Kita hidup untuk apa sih? Mendapat keuntungan gitu ya. Berpikir dan bertindak secara rasional menggunakan konsep untuk mendapatkan keuntungan di dalam kegiatan ekonomi. Jadi apa yang kalian lakukan itu erat kaitannya dengan keuntungan. Ketika kalian masuk praja, menjadi praja, nggak mau jadi mahasiswa ITB gitu contohnya atau UGM, keuntungannya apa? Pasti ada dong. Keuntungannya apa? Terjamin kerjanya langsung CPNS diangkat kan, walaupun kemana nggak tahu kan, ke IKN tapi langsung dapat kerja. Tapi apakah lulusan perguruan tinggi lain langsung dapat kerja? Tidak kan. Jadi itu pun keuntungan gitu. Secara rasional lebih menguntungkan mana gitu. Jadi seorang PNS atau sebagai karyawan swasta. Contohnya seperti saya udah 12 tahun sebagai karyawan swasta termasuk tenaga ahli, tapi saya ingin jadi PNS gitu. Karena apa? Keuntungan kan? Terjamin work life balance. Iya kan? Oke, prinsip yang ketiga ini ada yang tanyakan? Prinsip 1 sampai prinsip yang ketiga. Cukup ya? Oke, selanjutnya prinsip yang keempat, insentif. Setiap masyarakat pasti menginginkan insentif. Insentif dan disinsentif. Insentif atau hukuman. Jadi setiap masyarakat pasti menginginkan insentif dan tidak menginginkan hukuman. Itu yang akan menggerakkan masyarakat itu melakukan apa dan tidak melakukan apa gitu. Contohnya, setoran pajak lampaui target, bonus PNS Direktorat Jenderal Pajak cair nih. Jadi mereka itu udah memberikan skema kalau misalnya target pajaknya itu tercapai, bonus mereka itu ditambah gitu. Contohnya seperti itu. Yang dilakukan oleh PNS-nya apa? Pasti akan apa? Bekerja maksimal kan? Bekerja keras melampaui target kan? Karena apa? Karena di situ ada insentif. Termasuk punishment. Kenapa kalian nggak mabok? Kenapa kalian nggak merokok? Karena sudah ada aturannya di Peta Dupra kan? Itu pelanggaran ringan, sedang atau berat kan? Dimana kalau misalnya melanggar peraturan itu ada konsekuensi, punishment, hukuman. Itu prinsip yang keempat. Jadi intinya insentif itu akan menggerakkan kalian. Coba saya janjikan kepada kalian siapa yang bisa jawab pertanyaan saya dapat 1 juta, pasti kalian angkat tangan semua kan? Ya nggak? Contohnya kemarin Pak Menteri kan, saya kasih 500.000 gitu, contohnya gitu kan? Biasanya kan gitu. Kalau ada yang bertanya, Menteri pasti kasih 500.000 atau berapa kan? Pada langsung angkat tangan kan? Yang udah paham karena tahu insentifnya berapa. Oke, next. Perdagangan. Kegiatan perdagangan yang menguntungkan semua pihak merupakan salah satu prinsip dari ekonomi. Jadi di dalam ekonomi itu difasilitasi dengan adanya perdagangan. Jadi perdagangan itu membuat satu kegiatan ekonomi itu lebih efektif. Ya nggak? Perdagangan itu apa sih? Transaksi. Ada penjual dan ada pembeli.
Pengamat sebut kerjasama Indonesia-Malaysia saling menguntungkan. Itu karena ada perdagangan itu. Indonesia jual apa, Malaysia jual apa. Saling mendagangkan barangnya. Sama ketika kalian nanti praja, apa yang kalian dagangkan? Ke institusi pemerintah daerah. Loyalitas kalian kan? Alma mater kalian juga, apa namanya, ibaratnya citra kalian yang sudah kalian bangun untuk berpendidikan di IPDN ini, ya kan? Itu yang kalian dagangkan sebenarnya. Ya nggak? Next. Nah, tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat terjadinya perdagangan itu namanya pasar. Pasar itu tidak hanya ya pasar ini ya tradisional, maksudnya seperti itu. Pasar itu merupakan media tempat berlangsungnya kegiatan transaksi penjual dan pembeli. Pasar saham contohnya kalau digital ya. Kemudian pasar apa lagi? Pasar modern, pasar modal. Pasar modal itu tempat pembeli apa dan penjual apa? Pasar modal. Menjual dan membeli efek atau saham ya. Jadi harus difasilitasi. Nanti kalian ketika jadi PNS juga, kalian harus berpikir bagaimana untuk membangun perekonomian masyarakat. Salah satunya ini transaksi Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran itu pasar sebenarnya. Mempertemukan penjual dan pembeli dengan pendekatan budaya. Kan budaya nih Kemayoran. Ya nggak? Jakarta Fair Kemayoran ya kan? Oke. Sampai prinsip yang ke-6 ini ada yang ditanyakan mungkin? Prinsip 1 sampai prinsip yang ke-6 ada yang ditanyakan? Trade off itu apa tadi? Harus mengorbankan salah satu pilihan gitu ya untuk mendapatkan pilihan lain. Opportunity cost? Biaya peluang, biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Contohnya pasar apa lagi nih? Kalau di sisi pemerintah yang dari Kupang? Kupang mana? Kupang. Ada dari Kupang? NTT? Nggak ada ya. Di Kupang tuh ada namanya Saboak. Jadi Saboak itu difasilitasi oleh pemerintah. Sama konsepnya seperti ini. Mempertemukan penjual dan pembeli. Pemerintah punya tanah, pembelinya dipanggil, penjualnya juga dipanggil. Jadi sama-sama ketemu gitu kan. Gitu. Next. Nah, ini dia. Di samping itu semua, opportunity cost, trade off, dan juga sampai pasar tadi, peran pemerintah dibutuhkan untuk mengendalikan dan menyelesaikan masalah produksi kebutuhan agar kegiatan pasar tetap berjalan dengan baik. Jadi pemerintah itu punya tugas andil yang besar sebenarnya. Mau kalian dari prodi apapun, ya bisa aja kalian ditempatkan di dinas perindustrian kan. Peran pemerintah itu penting. Peran pemerintah itu mengisi invisible hand, dalam artian ekonomi itu tangan kosong. Yang memang itu tidak terlihat, ya itu diharapkan ya Tuhan kan. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada manusia itu supaya terjadinya keseimbangan. Tapi kita tahu bahwa banyak dinamikanya itu nggak bisa tercapai, sehingga apa? Ada peran pemerintah yang diharapkan turun untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan itu. Contohnya, kelangkaan pupuk di Sampang segera teratasi. Pemerintah gelontorkan bantuan pupuk bersubsidi. Siapa aktor utamanya? Pemerintah kan?
Nah, kalian juga pemerintah harus bisa mengatur antara pembeli dan penjual gitu. Jadi jangan sampai nanti pembelinya atau penjualnya yang lebih pintar dari kalian gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Harusnya pemerintahnya yang lebih proaktif, mengetahui masalah di mana gitu. Seperti itu. Oke, saya pikir dari prinsip 1 sampai prinsip 7 ini pasti mulai ada pertanyaan ya. Peran pemerintah. Mungkin ada yang bertanya? Oh ya, yang depan dulu ya. Oke, silakan. Izin Pak, izin bertanya, Ya. sampai sejauh mana pemerintah dapat melakukan intervensi pasar demi melindungi masyarakat kecil tanpa menurunkan kepercayaan investor, mengganggu stabilitas perdagangan internasional, ataupun merugikan aktor ekonomi lainnya? Sampai sejauh mana pemerintah mengambil kebijakan supaya bisa menjaga kepercayaan investor gitu ya? Ya, pemerintah itu memang harus di titik yang seimbang gitu, tidak memihak ke kanan ataupun ke kiri, tidak memihak investor maupun terlalu ke masyarakat, karena dia ada di tengah-tengah gitu. Sehingga keputusan yang dia ambil itu harus menguntungkan semua pihak. Nah, kalau misalnya dipelajari di SMA dulu, itu kan ada tuh aktor-aktor ekonomi, pemerintah, masyarakat, swasta, dan apa? Contohnya, yaitu tiga aktor kuncinya di situ kan ya. Pemerintah mendapatkan apa dari masyarakat? Pajak. Dari industri atau swasta? Pajak juga, ya kan? Masyarakat dapat apa dari pemerintah? Dapat pelayanan publik. Masyarakat dari swasta dapat apa? Mendapat apa? Keuntungan dalam bentuk apa? Pekerjaan kan? Masyarakat ke swasta dapat pekerjaan kan? Ya nggak? Swasta ke masyarakat dapat apa? Tenaga kerja, ya kan? Swasta ke pemerintah pelayanan, termasuk kebijakan tadi, insentif. Jadi artinya sejauh mana ya sejauh pemerintah itu bisa memposisikan diri dia di tengah. Dia tidak memihak kepada masyarakat dan dia tidak memihak kepada swasta ataupun aktor-aktor ekonomi lainnya, sehingga dia di tengah. Makanya kan kalau misalnya kita lihat undang atau peraturan PNS itu nggak boleh memihak siapa-siapa kan, harus abu-abu kan, harus di tengah kan, netral kan, ya kan. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi? Siapa? Farel? Ya. Bagaimana peran aktif pemerintahan dalam mendukung perkembangan usaha UMKM di Indonesia, Pak? Peran aktif pemerintah. Sesuai fungsinya, fungsi pemerintah itu ada berapa? Fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah secara garis besar ada 4 kan. Apa aja? Yang awal dulu lah, pelayanan publik kan. Pelayanan publik. Ya kan? Kemudian setelah pelayanan publik apa? Pembuat kebijakan atau regulator, ya kan? Karena dia harus mengatur. Mengatur ada alatnya. Alatnya ya peraturan dari pemerintah. Bentuknya SK, Perda, Pergub dan lain-lain gitu. Sampai undang-undang gitu ya. Kemudian apa lagi? Pembangunan ekonomi kan? Karena dia harus mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah harus datang turun di tengah-tengah untuk mensejahterakan semua aktor-aktor ekonomi. Tapi ada masalahnya ketika pemerintah hadir ketika pemerintah hadir ingin memberikan pembangunan ekonomi, kadang-kadang pembangunan ekonomi itu tidak merata di setiap wilayah. Maka hadir apa? Termasuk perlindungan tuh apa bahasa besarnya? Pemberdayaan masyarakat, ya kan? Jadi 4 fungsi besar pemerintah itu pelayanan publik, regulator, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Terakhir
memaparkan 4 fungsi pemerintah itu Pak Sekjen Kemendagri ya, kalau nggak salah Pak Suhadjriantoro ya. Oke. Mungkin ada yang tanyakan lagi tadi satu? Ya, siapa namanya? Putra. Apa? Oh itu ya, oke. Apa Bintara? Oh Rafa, ya. Mungkin mengenai terkait masalah keuangan Indonesia, seperti yang kita ketahui menurut seperti yang kita ketahui kan harga rupiah yang terjadi di Indonesia semakin menurun, Pak. Terus pertanyaannya, kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah agar untuk membantu memperbaiki harga rupiah yang semakin lemah? Karena seperti kita lihat sekarang, berbagai upaya dari pemerintah pun masih menyebabkan rupiah semakin menurun, tidak ada solusinya. Jadi apa yang harus dilakukan? Rupiah semakin menurun. Menurun itu kalau bahasa ekonominya terapresiasi atau terdepresiasi terhadap dolar. Terdepresiasi, tertekan. Jadi walaupun besar tuh, tapi tertekan. Artinya apa? Rupiah itu nilainya semakin tidak bernilai. Artinya itu semakin bernilai yang lain dibandingkan rupiah itu sendiri. Salah satunya kalian sebagai masyarakat dan sebagai calon pegawai negeri sipil harusnya apa yang kalian lakukan atau pemerintah lakukan? Menggaungkan masyarakatnya untuk belanja di sektor real. Salah satunya itu. Banyak sebenarnya intervensinya gitu ya. Menarik kembali rupiah, ya kan? Makanya tugas yang bisa mengendalikan rupiah itu tugas siapa? Bank Indonesia kan, sebagai bank sentral. Dia harus menyeimbangkan beberapa nilai-nilai atau indikator-indikator ekonomi makro. Salah satunya itu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ya artinya secara langsung kalau di sektor real diarahkan kebijakannya itu supaya masyarakat, pemerintah dan lain-lain itu harus membeli barang-barang lokal supaya apa? Rupiahnya itu bisa digunakan. Artinya rupiah yang dipakai. Jadi bukan dolar lagi. Nah, ini ada kaitannya juga dengan ekspor dan impor gitu. Kalau bisa ya perbesar ekspornya gitu. Atau mungkin kalau nggak bisa ekspornya diperbesar ya impornya yang ditahan. Tapi sesuai kesepakatan gitu kan, sesuai kesepakatan antara pengimpor dan pengekspor gitu. Tapi kalau udah perjanjian seperti Amerika dan Indonesia, bagaimana coba? Kita udah ditarget soalnya kan, contohnya gitu. Nah itu balik lagi, masalahnya kompleks. Gitu. Tapi apa yang kalian lakukan sebagai praja, masyarakat, dan calon pegawai negeri sipil, ya kalian harus belanja. Belanja itu di dalam ilmu ekonomi itu bisa menggerakkan ekonomi dan bisa membantu pemerintah untuk menstabilkan indikator-indikator ekonomi. Bisa nanti kaitannya ke pengangguran gitu. Nanti kita akan pelajari di prinsip keberapa gitu. Ada kaitannya inflasi itu dengan pengangguran. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup ya? Kita next ke prinsip yang selanjutnya. Prinsip yang ke-8 ini adalah the standard of living depends on a country's production. Jadi produksi barang atau jasa, semakin tinggi produksi barang dan jasa akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Yang normalnya seperti itu. Ketika produksinya banyak, akan di-push supaya masyarakat itu mengkonsumsi barang itu. Coba ini contohnya, menghitung besaran pendapatan masyarakat jika Indonesia jadi negara maju. Nah itu ya berarti yang seperti saya katakan tadi, masyarakatnya harus gemar konsumsi dalam artian punya uang harus dikonsumsikan, dibelikan barang. Begitu juga dengan sektor produksinya. Kalau dia produksinya banyak, pasti dia akan menyerap tenaga kerja lebih banyak kan? Oke, next. Nah ini uang beredar tadi. Jika peredaran uang terlalu banyak, maka nilai uang menurun dan menyebabkan inflasi. Nah ini nanti ada kaitannya di sektor real, supply, demand, dan juga uang beredar gitu. Nanti di ekonomi makro kalian pelajari lebih kompleks. Gitu. Tapi nggak usah terlalu ke sana lah. Ya. Jadi kalau misalnya uang beredarnya itu banyak, ya inflasi. Ketika kalian punya uang banyak,
pasti kan nggak hitung-hitung kan, mau beli berapa kan? Contohnya ini saya mau beli apa namanya? Infocus. Infocus ini 1 juta. Karena saya punya uang banyak banget, si penjualnya ini iseng-iseng nih. Jual 1.500.000, ya udah deh 1.500.000 karena saya punya uang banyak, ya kan? Ini ada kaitannya dengan uang beredar. Uang yang ada di kalian, yang kalian pegang itu semakin banyak, kalian nggak menilai uang itu bernilai. Ya maaf kata, lihat orang-orang yang punya harta kekayaan tak ternilai. Mereka udah bingung kan? Itulah ini 5 juta gitu kan. Oke, next. Ini prinsip yang ke-10 terakhir. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi. Inflasi berbanding terbalik dengan pengangguran. Produsen akan menaikkan produksinya saat inflasi dan otomatis akan menyerap sumber daya manusia. Contohnya gini. Saya punya jam tangan. Ini Seiko nih. Seiko Diver. Ini harganya 5 juta, contohnya gitu. Oke? Kamu siapa namanya? Wader. Apa? Darius. Nih, ya nggak usah buka jam tangan, jangan. Ini kamu produsen Seiko. Oke? Harga produksi kamu itu 1 juta. Harga produksi 1 pieces 1 juta. Oke? Harga di pasar 5 juta. Kamu untung berapa? 4 juta ya? Karena inflasi. Inflasi apa sih? Inflasi apa? Kenaikan harga barang secara merata. Harga jam naik nggak? Naik kan? Biaya produksi kamu, anggap kamu sebagai produsen ya. Biaya produksinya 1 juta. Kamu jual 5 juta kan? Untung 4 juta kan? Karena inflasi, harga di pasar jadi 10 juta. Ingat, 10 juta. Biaya produksi kamu berapa? Kalau harga di pasar 10 juta, untung kamu berapa? Dari yang tadinya 4 juta kamu untung, jadi 9 juta kamu untung. Yang kamu lakukan sebagai produsen apa? Apa? Mencari tenaga kerja lebih. Karena dia ingin, wah keuntungan besar nih, kesempatan buat saya. Saya harus menambah line produksi yang tadinya itu satu line itu 100 orang. Saya ingin memproduksi 2 line produksi gitu. Yang tadinya saya 1 bulan bisa memproduksi 100 pieces, saya ingin produksi 200 pieces. Karena apa? Wah ini kesempatan banget nih inflasi. Karena harganya naik 9 juta saya untung setiap pieces. Jadi kamu serap tenaga kerja lebih banyak. Nah ketika inflasi dalam jangka pendek, pengangguran itu akan berkurang atau susut. Karena apa? Penyerapan tenaga kerja itu semakin cepat di situ. Thank you. Itulah yang dinamakan Phillips Curve. Inflasi dengan tenaga kerja itu berbanding terbalik. Sorry, pengangguran. Berbanding terbalik. Phillips. Karena apa? Ini ada kaitannya dengan yang tadi, karena manusia dipandang sebagai manusia oportunis yang mencari keuntungan dan insentif. Karena insentifnya bertambah. Yang tadinya 4 juta menjadi 9 juta kan. Nah, bertambah ya udah saya cari peluang. Oke, mungkin ada yang tanyakan selain ini? Trade off, tadi trade off apa? Pengorbanan 1 atau 2 pilihan untuk mendapatkan pilihan yang dipilih. Ya. Opportunity cost?
biaya peluang terhadap Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya?